Big Hit mengatasi rumor yang menuduh anggota BTS sering mengunjungi klub hostess kelas atas. Big Music menanggapi laporan yang menuduh bahwa BTS adalah pelanggan tetap di klub pembawa acara kelas atas yang diduga sering dikunjungi oleh Lee Sun Kyun dan G-Dragon. Pada tanggal 26 Oktober, Big Hit Music menyatakan bahwa rumor yang beredar melibatkan anggota BTS adalah salah dan bahwa anggota itu tidak ada hubungannya dengan skandal narkoba yang sedang berlangsung. BTS tidak ada hubungannya dengan rumor itu dan tuduhan itu sepenuhnya salah. Kami akan mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap mereka yang menyebarkan rumor itu, kata Big Hit Music. Menurut laporan Sport Chosun, pada hari itu, outlet media berbeda melaporkan bahwa anggota BTS juga merupakan pengunjung tetap di klub hostess kelas atas yang sering dikunjungi oleh Lee Sun Kyun dan G-Dragon. Klub nyanyi Roma dilaporkan mengenakan biaya hingga 10 juta won kepada pelanggan untuk minuman dan secara eksklusif melayani pelanggan kaya dan terkenal. Sementara itu, polisi menyatakan bahwa tidak ada idola atau selebritas lain yang terlibat dalam skandal obat terlarang Lee Sun Kyun sehingga mengakhiri spekulasi lebih lanjut. Sementara itu, 97 lain Chan Wastro, Jae NCT dan Jungkook sedang bersama tapi seorang penggemar dikecam karena merusaknya. Pada tanggal 26 Oktober 2023, sebuah video mulai beredar secara online tentang Chan Wastro, Jae NCT dan Jungkook BTS. Ketiganya sedang minum di distrik populer Apgujeong ketika mereka didekati oleh seorang penggemar. Meskipun ketiganya biasanya ramah dan sopan kepada penggemar yang mendekati mereka di depan umum, sepertinya kali ini penggemar itu melewati batas. Video itu menunjukkan anak-anak itu terlihat sangat tidak nyaman saat pertama kali penggemar menghampiri mereka dan meminta tanda tangan. Jungkook terlihat bingung karena tidak paham saat penggemar menyebut tanda tangan. Dia melihat sekeliling dengan bingung. Saat itulah penggemar mengenali Cha Eun-woo yang segera meminta maaf sambil mengatupkan tangannya. Penggemar tersebut tidak menerima pesan tersebut dan terus berlama-lama menanyakan pertanyaan lain yang tidak mereka dapatkan. Jungkook segera menyatakan kepada penggemar dalam bahasa Korea, "Maaf, kami hanya minum-minum sendirian." Jaehyun kemudian menerjemahkan untuk penggemarnya dalam bahasa Inggris mengatakan, "Kami benar-benar minta maaf tapi kami punya waktu sendiri." Fans kemudian pergi dengan cepat. Penggemar tersebut terus menjelaskan sisi ceritanya di Instagram mereka. Mereka mengaku tidak mengenali Jaehyun pada awalnya, non-selebriti lainnya bersama para lelaki. Penggemar yang sama juga mengambil beberapa video mereka dari jauh. Video ini diposting ulang oleh penggemar lain di Twitter. Yang membuat keadaan menjadi lebih buruk adalah bagaimana fans itu bahkan sambil mengambil gelas bekas anak-anak itu di meja. Dalam video itu, kamu dapat mendengar mereka mengatakan bahwa ini adalah cangkir Jungkook dan ini adalah cangkir Cha Eun-woo. Bahkan setelah mereka meninggalkan restoran, penggemar terus mendekati mereka, menanyakan Jungkook apakah mereka bisa bernyanyi untuknya. Penggemar menceritakan tentang bagaimana mereka menyentuhnya. Penggemar tersebut menerima banyak reaksi balik dari penggemar online lainnya. Banyak yang menyebut kisah mereka dengan momen tersebut sebagai delusi dan menuduh mereka mengarang momen itu. Banyak yang memuji Jaehyun karena menghadapi penggemar dengan tegas tapi sopan. Perilaku seperti itu menunjukkan kurangnya rasa hormat pada artis dan tentu saja dapat membuat artis merasa tidak nyaman. Penggemar lain sangat tidak menyukai momen ini. Di sisi lain, penggemar yang mengunggah pengalamannya telah menghapus akun Instagramnya. Yang kedua, V mengintai di Instagram menyukai postingan ARMY. Sesama anggota BTS, Jungkook sering menyukai video ARMY di TikTok sejak ia membeberkan akunnya. Sekarang V mulai menyukai reel Instagram ARMY. Baru-baru ini @ccidit membuat editan video Instagram itu termasuk foto yang diedit versi Delicate milik Taylor Swift. Itu menjadi viral dengan 244.000 penayangan pada saat penulisan di antara view dan like tidak lain adalah V sendiri. Post asli kaget melihat mengetahui V menyukai reel mereka, tapi mereka mewujudkannya. Tapi V belum selesai pengeditan oleh @SoulThV yang terdiri dari klip Heartbeat milik V hingga Childish Gambino menjadi viral dengan 1,1 juta penayangan pada saat penulisan. Sekali lagi V ditemukan di antara tampilan dan like. ARMY berusaha memberitahu penulis. Beberapa jam kemudian, penulis akhirnya menyadari apa yang terjadi dan bisa dibilang mereka ketakutan. Sementara itu, V malu setelah tiba di Bandara Incheon karena alasan yang paling tak terduga. V membuat netizen tertawa setelah alasan tak terduga ia merasa malu setelah tiba di Bandara Incheon mengikuti jadwal di luar negeri. Baru-baru ini V membagikan foto-fotonya berada di Paris, Prancis di Instagram. Meski alasan perjalanan tidak diketahui, sang idola tampak bersenang-senang dengan teman-temannya. Pada tanggal 26 Oktober, V kembali ke Korea dari perjalanan dan memikat netizen dengan visualnya. Dalam foto itu, sang idola terlihat semakin tampan. Tapi setelah mendarat di Korea, netizen tidak bisa menyembunyikan tawa mereka setelah V merasa malu karena alasan yang tak ada tuga di Instagram. Setelah tiba kembali di Korea, ia membagikan foto dirinya yang sedang berpikir keras.
sebelum memposting foto dirinya mengenakan kaos dengan warna yang sama yang ia kenakan di bandara. Lucunya, V mengungkapkan bahwa dia sebenarnya salah mengenakan kaosnya dalam perjalanan kembali ke Korea. Dalam caption Instagram story itu, ia menjelaskan betapa malu setelah menyadari bahwa ia mengenakan pakaian itu secara terbalik. Setelah netizen memperhatikan apa yang terjadi setelah V membagikan reaksinya, mereka tidak dapat menyembunyikan betapa lucunya sang idola dan bahwa itu terlihat baik meskipun mengenakan pakaian yang salah. Seorang anggota awalnya sedang dalam pembicaraan untuk tampil di album Face Jimin. Jimin melakukan debut solonya dengan album Face-nya pada bulan Maret tahun ini. Kini Big Hit Music telah merilis film dokumenter bertajuk Jimin's Production Diary. Melalui Weverse ini menyoroti pembuatan Face, mengungkapkan beberapa informasi di balik layar. Karena ini adalah debut solo Jimin, dapat dimengerti kalau tidak ada fitur. Meski begitu, karena anggota BTS sangat dekat, wajar saja kalau ada kolaborasi. Jadi RM berperan sebagai rekan penulis untuk Face Off dan Like Crazy. Tapi kini terungkap melalui dokumen bahwa anggota lain sedang dalam pembicaraan untuk tampil di satu lagu. Produser Pidok menyarankan agar Jimin memberi judul lagunya Set Me Free Part 2 berdasarkan interlude Set Me Free milik Suga atau Agusti. Dia juga menyarankan agar Suga tampil di lagu Jimin melakukan rap. Jadi Jimin berbicara pada Suga yang sangat ingin membantu. Ada Set Me Free-nya Suga, kalau begitu mari kita buat Set Me Free Part 2 dan mari kita menampilkan Suga. Kami berpikir tentang Suga yang melakukan bagian rap, itu sebabnya kamu membiarkan Suga mendengarkan lagunya. Itu adalah rencana awalnya dan meskipun lagunya tetap sama, tidak ada fitur Suga setelah seorang produser menyarankan pada Jimin bahwa itu adalah kisahnya yang diceritakan. Meski begitu mereka mendiskusikan remix yang menampilkan Suga setelah menyelesaikan lagunya. Aku membiarkan dia mendengarnya dan aku bertanya, Suga, bisakah kamu melakukan ini untukku? Hei, beritahu aku kalau kamu membutuhkanku. Aku akan segera menulisnya. Kami sudah membicarakan hal ini sebanyak ini, tapi aku sudah memikirkan hal ini. Dan ini adalah cerita tentangmu. Bukankah lebih baik kalau kamu menulisnya? Produser menyarankan itu padaku. Aku pikir itu benar. Kami hanya menggunakan nama Part 2. Sayangnya, belum ada remix yang menampilkan Suga yang dirilis. Sementara itu, pemerintah Busan umumkan rencana untuk membentuk satuan tugas untuk mengawasi keselamatan selama minggu ulang tahun Jimin karena banyaknya orang yang datang untuk merayakannya. Ulang tahun Jimin jatuh pada 13 Oktober dan para penggemar menjuluki perayaan ulang tahunnya sebagai Jimtober, yang berarti bahwa seluruh bulan Oktober didedikasikan kepadanya untuk menghormati ulang tahunnya. Hal ini bahkan diketahui oleh media arus utama ketika mereka memberikan perayaan glamor tersebut. Festival Jimtober yang berlangsung selama sebulan menampilkan banyak proyek mencolok dan mewah yang diadakan oleh penggemar di seluruh dunia, terutama di Korea Selatan, untuk menunjukkan kepada Jimin cinta mereka yang tak terukur dan tak berkesudahan untuknya sebagai idola mereka. Skala besar dari proyek-proyek ini selalu membuat mereka menjadi magnet penonton karena kerumunan besar, baik penggemar maupun non-penggemar, berkumpul di lokasi untuk menikmati perayaan Jimtober dengan cara yang paling megah. Para penggemar juga menjadikan tradisi untuk mengunjungi kafe magnet milik ayah Jimin di Busan untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun dan meninggalkan hadiah untuknya. Dan setiap tahun kerumunannya semakin bertambah. Faktanya kerumunan tahun ini begitu besar hingga polisi dan pemadam kebakaran setempat dihubungi dan diminta membantu menerapkan langkah-langkah keselamatan di tempat keramaian perayaan ulang tahun untuk menghindari kecelakaan. Menyusul laporan keterlibatan polisi dan pemadam kebakaran dalam memastikan keselamatan selama perayaan tahun ini, kini muncul kabar bahwa pemerintah daerah Busan berencana membentuk satuan tugas khusus untuk membantu memastikan keselamatan selama seluruh minggu ulang tahun Jimin. Yaitu saat kebanyakan orang mengerumuni tempat acara ulang tahun, Satgas ini diharapkan dapat beroperasi mulai tahun depan. Ini merupakan masalah besar dan menunjukkan dampak Jimin yang tak tertandingi. Hal seperti ini belum pernah dilakukan terhadap idola atau individu lain manapun di negara ini. Ini juga menunjukkan betapa bangganya masyarakat Busan terhadap Jimin karena mereka telah berbuat sejauh ini demi dia. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.